Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Walusudi Sekolah dengan 3 SIM terakhir 024. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman dari materi explanation motor. Untuk hasil rangkuman ini, materi yang akan dibahas yaitu konsep dasar motor, pengendalian arah dan kecepatan, kegagalan dan perawatan motor, brushless motor dan komutasi, kontrol listrik lanjutan, dan yang terakhir ada datasheet, feedback, dan regenerative braking. Oke, untuk yang pertama yaitu ada konsep dasar motor. Magnet dan medan magnet. Medan magnet dihasilkan oleh gerakan rotasi partikel bermuatan atau elektron. Partikel bermuatan yang bergerak atau arus listrik juga menghasilkan medan magnet di sekitar kawat. Induksi elektromagnet mengalirkan arus melalui kawat melingkar akan menciptakan medan magnet yang kuat di dalam loop. Ini adalah prinsip dasar elektromagnet. Selanjutnya ada gaya Lorentz dan gaya pada kawat berarus. Gaya pada partikel bermuatan. Jika partikel bermuatan bergerak melalui medan magnet, ia akan mengalami gaya. Gaya ini tegak lurus terhadap arah gerakan partikel dan arah medan magnet. Gaya pada kawat berarus dirumuskan dengan F sama dengan I L B sin. I yaitu arus, L yaitu panjang kawat, B kuat medan magnet. Gaya ini adalah kunci untuk mengubah energi listrik menjadi gerak. Selanjutnya ada torsi pada loop kawat. Pembentukan torsi. Ketika kawat dibentuk menjadi loop dan dialiri arus di dalam medan magnet, sisi-sisi yang berlawanan akan mengalami gaya yang berlawanan arah. Gaya ini menciptakan torsi pada loop, menyebabkannya berputar. Torsi pada loop dirumuskan dengan T sama dengan D kali dalam kurung IL kali B, yang dimana D itu adalah diameter loop, IL kali B yaitu gaya pada kawat. Next, selanjutnya komutasi dan torsi keluaran. Nah, bagaimana komutasi bekerja? Itu ada pengaturan kumparan. 3 kumparan diatur dalam konfigurasi Y atau delta. Setiap kumparan akan menghasilkan kurva torsi yang berbeda seiring putaran. Nah, untuk cara kerjanya sendiri yaitu yang pertama, sistem komutasi menyuplai gaya ke kumparan yang torsinya paling besar. Yang kedua, ketika satu kumparan mendekati titik torsi 0, daya dialihkan ke kumparan berikutnya yang berada di posisi torsi puncak. Terakhir, dengan cara ini 3 kurva torsi individual digabungkan untuk menghasilkan torsi gabungan yang selalu positif dan lebih stabil. Selanjutnya, torsi rata-rata dan konstanta motor. Torsi keluaran. Dengan komutasi, torsi motor berfluktuasi atau ripple tetapi selalu dalam keadaan positif. Torsi rata-rata atau TAVG dirumuskan dengan TF rate I kali L dBn, yang dimana torsi rata-rata yang dihasilkan oleh motor adalah I dengan arus yang dapat dikontrol oleh pengguna. LDBn yaitu panjang motor, diameter, medan magnet, dan jumlah litian yang ditentukan oleh pabrikan. Next, ada batasan kinerja motor. Batasan torsi yaitu torsi maksimum motor ditentukan oleh arus maksimum yang dapat dialirkan. Sementara batas kecepatan yaitu kecepatan maksimum motor ditentukan oleh tegangan supply. Saat motor berputar lebih cepat, GGL naik, GGL balik juga meningkat, mengurangi arus yang dapat mengalir. Pada akhirnya, motor akan mencapai kecepatan terminal di mana GGL balik hampir sama dengan tegangan supply. Dan tidak ada lagi arus yang dapat dialirkan untuk meningkatkan kecepatan. Next, ada pengendalian arah dan kecepatan. Nah, pengendalian arah dan kecepatan ini yaitu ada gambar rangkaian hybrids yang di tengah bawah ini.
Ini adalah gambar rangkaian high bridge, metode fundamental untuk pengendalian arah dengan mengatur kombinasi 4 saklar switch yang terbuka dan tertutup. Arah aliran arus listrik yang melewati motor dapat dibalik. Ini memungkinkan motor untuk berputar maju dan mundur. Yang sebelah kiri yaitu perbandingan motor. Gambar ini membandingkan motor brushed dan brushless dalam hal efisiensi. Grafik menunjukkan bahwa motor brushed yang garis hijau cenderung menghasilkan panas temperatur yang lebih tinggi daripada motor brushless yang berwarna garis biru. Ini karena gesekan antara sikat brush dan komutator yang mempengaruhi efisiensi dan kemampuan pengendalian kecepatan pada beban tinggi. Yang sebelah kanan atas yaitu ada sensor Hall effect. Ini mengilustrasikan sensor Hall effect yang digunakan untuk pengendalian kecepatan dan posisi. Sensor ini mendeteksi perubahan medan magnet dari magnet yang berputar atau rotor dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal ini memberikan informasi kepada controller tentang kecepatan dan posisi rotor yang krusial untuk mengatur putaran motor, terutama pada motor brushless. Next, yaitu kegagalan dan perawatan. Untuk kegagalan dan perawatan di sini ada 3 gambar, yaitu yang pertama gambar kiri atas, gambar konduktor dan insulasi. Berdasarkan komponen dasar lilitan motor, yaitu konduktor yang dialiri listrik dan insulasi sebagai pelindungnya. Kesehatan insulasi sangat krusial untuk mencegah korsleting. Baiknya yang bawahnya, kiri bawah ada motor yang panas. Memvisualisasikan kondisi motor yang mengalami panas berlebih atau overheat. Panas inilah yang menjadi penyebab utama kerusakan pada lapisan insulasi dalam motor. Yang sebelah kanan yaitu ada grafik arus dan suhu, menunjukkan penyebab terjadinya panas berlebih. Lonjakan arus yang sangat tinggi saat motor dinyalakan, yaitu grafik warna hijau, secara langsung menyebabkan suhu motor naik drastis hingga masuk ke level berbahaya pada garis merah. Next, yaitu brushless motor torque. Inti konsep dan cara kerja. Inti konsep motor BLDC, brushless DC motor, itu tidak memiliki sikat. Kemudian rotor berisi magnet permanen, stator menghasilkan medan magnet bergantian. Torsi berasal dari interaksi medan magnet rotor dan stator. Komutasi dilakukan oleh rangkaian elektronik, bukan mekanik. Selanjutnya ada cara kerja. Ketika harus dialirkan ke lilitan stator, terbentuk medan magnet stator. Rotor dengan magnet permanen akan selalu berusaha menyelaraskan diri dengan medan stator. Dengan mengatur arus fase secara elektronik, medan stator diputar seiring waktu, akibatnya rotor ikut berputar, menghasilkan torsi yang halus. Next, karakteristik kekurangan dan kelebihan. Karakteristik torsi BLDC lebih stabil dibandingkan motor brushed karena tidak ada kontak mekanis yang menyebabkan lonjakan atau putus arus. Selanjutnya, torsi yang dihasilkan lebih efisien karena energi tidak hilang akibat gesekan sikat. Cocok untuk aplikasi presisi seperti drone, robot, kipas pendingin, hingga kendaraan listrik. Untuk kelebihannya tersendiri yaitu umur lebih panjang karena tidak ada sikat yang aus. Kemudian yang kedua, efisiensi tinggi, panas yang lebih rendah. Untuk yang terakhir, putaran lebih halus dan lebih cepat. Untuk kekurangannya sendiri ada membutuhkan rangkaian kontrol elektronik yang lebih kompleks dan biaya awal relatif lebih mahal dibanding motor brushless. Next, brushless motor commutation. Inti konsep dan cara kerja dengan sensor Hall dan cara kerja sensorless. Inti konsep komutasi adalah proses mengalihkan arus fase stator sesuai posisi rotor. BLDC menggunakan komutasi elektronik, bukan mekanik. Posisi rotor diketahui dengan sensor Hall atau metode sensorless. Cara kerja dengan sensor Hall yaitu mendeteksi posisi magnet rotor. Informasi ini dikirim ke controller, lalu controller mengatur kapan arus dialirkan ke fase tertentu agar medan stator selalu selaras dengan rotor. Cara kerja sensorless yaitu pada metode ini
Posisi rotor dihitung berdasarkan back EMF, tegangan balik yang muncul pada kumparan yang sedang idle. Back EMF adalah tegangan yang diinduksi oleh pergerakan magnet rotor. Dari pola back EMF ini, controller bisa memperkirakan posisi rotor, lalu mengatur arus dengan tepat. Next, manfaat komutasi elektronik dan perbandingan sensor versus sensorless. Manfaat komutasi elektronik yaitu yang pertama, medan stator selalu sinkron dengan rotor atau torsi menjadi lebih halus. Yang kedua, efisiensi lebih baik dibanding breset. Dan yang terakhir, bisa mencapai kecepatan tinggi tanpa masalah percikan listrik. Selanjutnya ada perbandingan sensor dan sensorless. Untuk sensor Hall lebih akurat di kecepatan rendah tapi menambah biaya dan kompleksitas hardware. Untuk yang sensorless lebih murah dan ringkas tapi sulit akurat di kecepatan sangat rendah karena back EMF-nya yang lemah. Next ada PWM switching and commutation. Inti konsep dan cara kerja PWM. Inti konsep atau PWM, pulse width modulation, mengatur besar tegangan rata-rata ke motor. Duty cycle menentukan besar arus stator yang mempengaruhi torsi. Selanjutnya, kualitas switching sangat mempengaruhi kestabilan motor. Cara kerja PWM sendiri yaitu menyalakan dan mematikan tegangan DC pada frekuensi tertinggi. Pada frekuensi tinggi, misalnya duty cycle 25%, motor hanya mendapat 25% tegangan aktif. Sedangkan pada 75%, motor hanya mendapat 75% tegangan aktif. Induksi lilitan motor membuat arus menjadi lebih halus meskipun tegangannya berupa pulsa. Hubungan PWM dan komutasi dan teknik switching pada PWM. Hubungan PWM dan komutasi yaitu digunakan untuk mengatur besar arus pada setiap fase saat komutasi. Jika PWM tidak halus, frekuensi terlalu rendah atau timing salah, torsi motor akan berosilasi menimbulkan getaran dan suara bising. Dengan PWM frekuensi tinggi dan teknik switching yang tepat, motor bisa dikontrol dengan efisiensi tinggi, torsi yang halus, dan noise yang rendah. Teknik switching PWM. Yang pertama ada hard switching, soft switching, dan complementary switching. Hard switching sederhana tapi rugi energi besar karena arus balik yang melewati dioda. Yang kedua, soft switching lebih efisien, sebagian arus balik dialihkan lewat transistor. Yang terakhir, complementary switching. Yang ini adalah paling efisien, arus dijaga tetap lewat MOSFET dan rugi energi minim. Next, dampak PWM yang buruk dan dampak PWM yang baik. Untuk dampak PWM yang buruk, ada torsi tidak stabil, getaran pada motor, timbul suara dengung atau noise, efisiensi berkurang yang menyebabkan motor cepat panas. Untuk dampak yang baik yaitu torsi halus dan responsif, putaran stabil di kecepatan rendah maupun tinggi, efisiensi meningkat, cocok untuk aplikasi kendaraan listrik dan robotika. Next, ada PWM switching and commutation. Selanjutnya yaitu ada kontrol listrik lanjutan. Di sini ada transformasi Clark. Transformasi Clark mengambil representasi 3 fase A, B, C dari arus motor dan mengubahnya menjadi 2 sumbu, alfa dan beta, pada sebuah bidang datar. Langkah ini menyederhanakan analisis masalah dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Ini adalah fondasi pertama untuk mengendalikan motor secara lebih canggih. Selanjutnya, kontrol listrik lanjutan, transformasi Clark. Lanjutkan dari transformasi Clark, transformasi Clark mengambil 2 sumbu, alfa dan beta, dan memutarnya agar sejajar dengan rotor. Proses ini menciptakan 2 sumbu baru, sumbu D, yang mengendalikan flux magnet, dan sumbu Q yang secara langsung mengendalikan torsi. Transformasi ini memisahkan kontrol torsi dari kontrol flux, memungkinkan kita untuk mengendalikan torsi motor dengan presisi yang jauh lebih tinggi. Metode komutasi 6 blok. Metode komutasi 6 blok ini memiliki keterbatasan mendasar karena tidak mampu menjaga arus motor agar selalu sejajar dengan vektor torsi optimal. Hal ini mengakibatkan torsi motor berosilasi yang dikenal sebagai riak torsi.
Riak torsi ini mengurangi efisiensi dan menciptakan getaran, terutama pada saat motor berputar pada kecepatan rendah. Transformasi Park menjadikan kunci untuk mengatasi masalah ini karena memungkinkan kita untuk memastikan arus motor selalu berada pada sumbu yang menghasilkan torsi maksimum, sehingga riak torsi dapat diminimalkan atau dihilangkan sepenuhnya. Next, ada mengapa arus sinusoidal itu optimal. Dalam sistem tenaga listrik, terutama pada kontrol motor, bentuk gelombang arus memiliki dampak signifikan terhadap performa dan efisiensi. Arus sinusoidal dianggap optimal karena beberapa alasan fundamental yang berkaitan dengan sifat intrinsik mesin listrik dan transmisi daya. Yang pertama, torsi motor halus. Arus sinusoidal menghasilkan medan magnet putar yang seragam dan torsi motor yang sangat halus. Ini mengurangi getaran mekanis, kebisingan, dan keausan pada motor, memperpanjang umur pakainya, dan meningkatkan kualitas gerakan. Kedua, ada meminimalkan harmonisa. Bentuk gelombang non sinusoidal mengandung harmonisa yang dapat menyebabkan kerugian daya tambahan, pemanasan berlebih pada mesin dan kabel, serta distorsi tegangan pada sistem. Arus sinusoidal secara inheren meminimalkan harmonisa ini dan menjaga kualitas daya. Efisiensi daya yang tinggi. Dengan meminimalkan kerugian harmonisa dan memastikan operasi yang lancar, arus sinusoidal berkontribusi pada efisiensi konversi daya yang lebih tinggi. Ini berarti lebih sedikit energi yang terbuang sebagai panas dan lebih banyak energi yang diubah menjadi kerja mekanis yang berguna. Konsep Space Vector Modulation atau SVM untuk kontrol presisi. SVM adalah teknik PWM canggih yang digunakan untuk mengontrol inverter daya, terutama untuk menggerakkan motor AC. SVM menawarkan efisiensi dan kualitas tegangan output yang lebih baik dibandingkan metode PWM tradisional. Yang ada 3 efisiensinya, yaitu vektor ruang 2 dimensi. SVM mengubah sinyal tegangan 3 fase menjadi satu vektor tegangan ruang yang berputar dalam bidang 2 dimensi, bidang alfa dan beta. Representasi ini memudahkan visualisasi manipulasi tegangan output inverter. Yang selanjutnya ada pemanfaatan vektor switching. Inverter 3 fase memiliki 8 kemungkinan konfigurasi switching. 6 diantaranya adalah vektor aktif yang menghasilkan tegangan output non-nol, dan 2 adalah vektor 0 yang menghasilkan tegangan 0. SVM memanfaatkan kombinasi vektor-vektor ini untuk mensintesis tegangan referensi. Yang terakhir, efisiensi pemanfaatan tegangan. Salah satu keunggulan utama SVM adalah kemampuannya untuk memanfaatkan tegangan DC bus secara lebih efisien. SVM dapat mencapai tegangan output sehingga 15% lebih tinggi dibandingkan metode PWM sinusoidal tradisional untuk level tegangan DC yang sama, sehingga memungkinkan motor beroperasi pada kecepatan dan torsi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada cara kerja SVM secara singkat, yaitu vektor referensi. Tegangan referensi yang diinginkan, misalnya untuk mengontrol kecepatan motor, dihitung dan diubah menjadi vektor tegangan ruang dalam bidang alfa dan beta. Yang kedua ada penentuan sektor. Bidang alfa dan beta dibagi menjadi 6 sektor heksagonal. Algoritma SVM mengidentifikasi sektor tempat vektor referensi berada. Selanjutnya kombinasi vektor aktif dan nol. Di setiap sektor, vektor referensi direplikasi menggunakan 2 vektor aktif terdekat dan 1 atau 2 vektor nol. Durasi waktu masing-masing vektor dihitung untuk memastikan rata-rata tegangan yang dihasilkan sama dengan vektor referensi. Sinyal PWM. Berdasarkan durasi waktu yang dihitung, sinyal PWM kemudian dihasilkan untuk setiap saklar inverter, mengontrol kapan saklar tersebut on atau off. Ini menghasilkan tegangan output yang mendekati gelombang sinus ideal dengan harmonisa minimal. Selanjutnya ada implementasi dasar SVM dengan simulasi.
Simulasi merupakan salah langkah penting dalam pengembangan dan pengujian algoritma kontrol seperti SVM sebelum implementasi fisik. MATLAB Simulink adalah salah satu platform yang paling umum digunakan untuk tujuan ini, menyediakan lingkungan yang kuat untuk pemodelan sistem dinamik. Selanjutnya adalah langkah-langkah simulasi FVM, yaitu pemodelan inverter, model motor 3 pas, blok algoritma SVM, dan pengukuran dan analisis, yaitu pemodelan inverter. Bangun model inverter 3 pas, 3 fase, 2 level menggunakan komponen semikonduktor seperti IGBT di Simulink. Kemudian untuk motor 3 fase, tambahkan model motor AC 3 fase sebagai beban inverter. Kemudian blok algoritma SVM, kembangkan atau gunakan blok algoritma SVM yang sudah ada. Blok ini akan menerima tegangan referensi DQ dan menghasilkan sinyal PWM yang sesuai untuk saklar inverter. Terakhir, pengukuran dan analisis. Tambahkan blok pengukuran untuk memantau tegangan dan arus output, torsi motor, serta kecepatan. Hasil simulasinya kemudian dapat dianalisis untuk memverifikasi performa SVM. Next, yaitu memahami datasheet motor, feedback control, dan regenerative braking. Parameter kunci yang harus dipahami yaitu torsi, kecepatan, dan arus. Torsi adalah gaya putar yang dihasilkan motor, diukur dalam Newton meter. Ini menunjukkan kemampuan motor untuk memutar beban. Kecepatan, batas operasi motor yang diukur dalam RPM atau putaran per menit atau radian per detik. Dan arus nominal adalah arus saat motor bekerja normal. Arus total adalah arus saat motor berhenti karena beban berlebih. Konsep feedback control dan PID sederhana. Feedback control yaitu sistem kontrol yang secara terus-menerus memantau output, misalnya kecepatan motor, dan menyesuaikan input untuk mencapai target yang diinginkan. PID controller merupakan algoritma kontrol proporsional integral derivatif, adalah metode umum untuk mengoreksi error atau selisih antara target dan output aktual dengan 3 komponen matematis. Artinya cara kerja PID proporsional. Komponen ini melakukan koreksi berdasarkan besarnya error saat ini. Semakin besar error, semakin besar koreksi yang diterapkan. Kemudian integral, yaitu bertanggung jawab untuk mengkoreksi error berdasarkan akumulasi error di masa lalu. Ini membantu menghilangkan error steady state. Kemudian derivatif, yaitu melakukan koreksi berdasarkan laju perubahan error. Ini membantu meredam osilasi dan mempercepat respon sistem. Regenerative braking, prinsip dasarnya yaitu motor sebagai generator, konversi energi kinetik, penyimpanan energi, dan manfaat tambahan. Pada motor sebagai generator, prinsipnya saat kendaraan mengerem atau melambat, motor listrik beralih fungsi menjadi generator. Kemudian konversi energi kinetik. Energi kinetik kendaraan yang biasanya terbuang sebagai panas saat pengereman konvensional diubah menjadi energi listrik. Dan 3, penyimpanan energi. Energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan kembali ke baterai kendaraan untuk mengisi ulang daya. Manfaat tambahannya, proses ini juga mengurangi ketergantungan pada rem mekanis sehingga memperpanjang umur komponen rem dan mengurangi keausan. Manfaat regenerative braking di otomasi dan kendaraan listrik. Yang pertama ada efisiensi energi, meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan dengan mengembalikan energi yang hilang saat deselerasi. Kedua, jarak tempuh lebih jauh. Pada kendaraan listrik, ini signifikan memperpanjang jangkauan untuk jarak tempuh per pengisian. Yang ketiga ada mengurangi keausan rem, meminimalkan panas dan keausan pada sistem rem mekanis, mengurangi biaya perawatan. Contoh nyatanya dapat dilihat pada e-bike modern yang dilengkapi motor BLDC, di mana baterai dapat terisi saat pengguna melakukan pengereman atau menuruni bukit. Hanya implementasi regenerative braking dengan feedback control. Yang pertama, sensor kecepatan real time. Penggunaan sensor kecepatan memberikan data akurat untuk menentukan kapan dan seberapa kuat pengereman regeneratif harus diaktifkan. Yang kedua, regulasi gaya pengereman.
Data kecepatan digunakan untuk mengatur gaya pengereman secara proporsional, memastikan transisi yang mulus dan aman. Yang ketiga, kontrol arus balik. PID controller berperan penting dalam menjaga agar gaya pengereman tetap konstan atau sesuai target, bahkan saat kecepatan kendaraan berubah drastis. Yang terakhir, sistem terintegrasi. Motor BLDC dengan controller canggih secara otomatis mengatur arus balik ke baterai saat deselerasi, memaksimalkan pemulihan energi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.